Halo sobat anime, sorry nih baru bisa upload kan Magic Emperor, soalnya baru update. Waduh. Ya udahlah, langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yifan yang tiba di ibu kota, ia datang menghampiri kedai kopi untuk mencari informasi tentang siapa-siapa yang mengikuti pertarungan 100 aliran. Dan di tempat itu juga, Yifan pun ternyata didatangi oleh salah satu orang yang paling penting dan orang yang paling cerdas yang ada di kekaisaran, yaitu adalah Perdana Menteri Zugi. Dan ternyata tujuannya datang menemui Yifan untuk memperingatkan Yifan untuk berhati-hati dan jangan sampai ambisi Yifan bertabrakan dengan ambisi yang sudah ia susun. Dan setelah itu kita dipertemukan dengan nona muda keluarga Luo yang sudah membantai para kroco-kroco dalam pertarungan 100 aliran. Sedangkan di tempat lain saat ini Ning yang melihat pertarungan nona muda keluarga Luo, ia bertanya-tanya kemanakah Yifan saat ini, kenapa ia tidak muncul dalam pertarungan kali ini. Dan di sini kakaknya Tian pun mengatakan kalau rumornya Yifan telah tewas di Gunung Jilei. Sini Tian yang melihat Ning bersedih, yang meminta agar Ning untuk berhenti menangis karena saat ini Yifan hanya menghilang dan belum dapat dipastikan kalau ia sudah tewas karena tubuhnya saja tidak ditemukan di gunung itu. Di sini dalam kondisi mental yang terguncang, Ning pun bertanya kepada Tian, kenapa Tian tidak memberitahu tentang Yifan sejak awal, padahal ia mengetahui berita itu sejak dulu. Mendengar itu, Tian pun hanya dapat terdiam sejenak. Lalu Tian pun beralasan ia tidak mau memberi tahu hal itu karena ia takut Ning akan bersedih dengan berita itu. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang tertawa. Ia mengatakan kalau seharusnya Tian mengatakan hal itu sejak awal, karena menyimpan berita itu lebih lama hanya akan memberikan rasa sakit yang lebih menyiksa. Dan orang yang mengatakan itu adalah bocah hijau ini yang bernama Long Shun, yang merupakan perwakilan dari Pavilion Qianlong. Melihat bocah hijau itu datang sembari tersenyum, membuat kakaknya Tian pun, yaitu Tian Xiang, langsung mencoba untuk mencabut pedangnya. Dan melihat Tian Xiang yang mencoba mencabut pedangnya untuk menggertaknya, membuat bocah hijau ini pun menjadi panik. Ia meminta agar Tian Shan sedikit tenang dan jangan mengarahkan pedang itu kepada dirinya, karena mau bagaimanapun mereka ini adalah aliansi. Mendengar itu, Tian Xiang pun kembali memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Dan ia juga berujar kalau dirinya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertarung jika ia bertemu dengan seseorang yang merupakan ahli dari seni bela diri. Dan rada-rada kesal, bocah hijau ini mengatakan, dasar kau, dasar maniak bela diri, ujar bocah hijau ini. Bocah ini juga mengatakan kalau dirinya mendengar tentang kehebatan bocah yang bernama Zhao Fan, dan ia juga ingin sekali bertemu dengan bocah itu, tapi sayangnya ia tidak memiliki kesempatan itu. Mendengar itu, Ning pun bertanya apakah bocah hijau itu yakin kalau Yifan telah tewas. Ya, bocah ini mengatakan kalau seseorang yang terjebak di Gunung Jilei sudah dapat dipastikan benar-benar tewas. Dan jika Yifan benar-benar tidak tewas seperti pamannya, maka Yifan pasti akan muncul di tempat ini. Tapi faktanya, setelah 28 pertandingan yang dilakukan oleh keluarga Luo, Yifan tetap tidak muncul. Dan hal itu pun membuatnya yakin kalau Yifan benar-benar telah tewas. Mendengar itu, mentalnya Ning tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ia hanya dapat terdiam dan mengalirkan air matanya. Bocah hijau ini juga mengatakan tanpa adanya Yifan di keluarga Luo, apakah keluarga Luo pantas untuk menjadi sekutu bagi mereka? Dan hal itu pun dijawab oleh Tian Xiang. Ia tidak peduli dengan adanya aliansi ini ataupun tidak, karena di matanya hanya orang-orang kuat saja yang dapat bertahan dan dapat menyelesaikan tantangan ini. Mendengar itu, bocah hijau ini pun tertawa karena hal itu sesuai dengan sifat dari Tian Xiang yang merupakan orang yang sangat-sangat maniak dengan seni bela diri. Lantas ia bertanya bagaimana dengan Tian Yang. Dan Tian pun mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan apa yang dikatakan dan dipikirkan oleh orang lain, karena baginya Yifan adalah saudaranya. Dan yang Tian harapkan kalau keluarga Luo dapat keluar dari tempat ini dengan aman. Tapi bocah hijau ini pun mengatakan kalau tujuan aliansi Pavilion Qianlong dan keluarga Luo hanya terikat kepada Yifan. Lantas jika Yifan tidak ada, maka aliansi ini tidak ada gunanya lagi bagi Pavilion Qianlong. Bocah hijau ini juga paham kalau sepertinya Tian yang begitu peduli dengan Yifan dan juga keluarga Luo. Tapi hal itu pun tidaklah mudah untuk keluarga Luo, karena di hadapan mereka saat ini tanpa adanya pelindungan dari Yifan, bagaimana bisa keluarga Luo dapat menghadapi 6 naga jahat lainnya yang ada di seberang tempat mereka. Karena memang saat ini tepat di hadapan mereka berkumpullah 4 naga jahat, yaitu Yun Xiang yang berasal dari lembah Yaoming, Xuang Feng yang berasal dari hutan Harpy, Yang Bang Ui yang berasal dari istana Raja Obat,
dan tentunya pimpinan mereka, pangeran pertama dari gerbang kaisar, Huang Pu Qintian. Melihat adanya pangeran pertama dari gerbang kaisar membuat Tian Xiang pun sangat bergairah. Ia mencoba langsung mencabut pedangnya dan ingin segera bertarung dengan bocah itu. Melihat sikap Tian Xiang yang membuat bocah hijau ini pun terheran-heran. Ia berujar di dalam hatinya apakah bocah ini tidak tahu atau tidak takut kalau pihak lawan mereka itu sangat-sangat mengerikan. Sedangkan di tempat para 4 naga lainnya, kini pangeran pertama dari gerbang kaisar yaitu Huang Fu Qintian, ia celengak-celengu. Ia memandangi sekitar dan mencari keberadaan Yifan. Tapi ia cukup bingung kenapa bocah yang dirumorkan itu tidak ada di tempat ini. Dan melihat pangeran yang sepertinya gelisah membuat si kampret Huang Feng, ia pun bertanya-tanya apakah pangeran saat ini sudah tidak sabar lagi untuk segera bertarung dengan bocah yang bernama Zhou Fan itu. Mendengar pertanyaan bodoh itu membuat pangeran pun tersinggung. Ia meminta agar bocah kuning itu untuk berhati-hati dalam berbicara. Dengan tubuh yang mengeluarkan aura raja, ia berujar, "Di dunia ini aku belum pernah melihat seorang pun yang layak untuk mendapatkan perhatianku." Dengan rasa sangat percaya diri, bocah dari gerbang kaisar itu pun berujar kalau dirinya hanya ingin melihat apakah bocah itu yang dirumorkan itu layak untuk dibunuh dengan tangannya sendiri. Dan jika tidak layak, maka ia akan menyerahkan tugas itu kepada kampret-kampret lainnya. Dan tiba-tiba saja si kampret kuning ini memiliki suatu ide gila. Ia memiliki suatu rencana untuk memancing Yifan agar segera keluar dengan cara mengganggu keluarga Luo. Dan ia berharap dengan hal itu akan membuat Yifan kembali muncul. Dan jika Yifan tidak muncul, maka ia akan segera mengeksekusi semua keluarga Luo dengan sangat cepat. Ya, ternyata ide gila itu disetujui oleh pangeran pertama dari gerbang kaisar. Lihat ada pergerakan dari para 4 naga jahat membuat mereka, yaitu Tian Xiang dan juga Tian Yang serta bocah hijau ini pun mereka jadi terkejut dengan rencana apa yang akan dilakukan oleh para naga jahat itu. Dan ternyata bukan cuma bocah kuning saja yang dikirim oleh pangeran pertama. 2 orang bocah lainnya, yaitu yang berasal dari lembah Yaoming dan juga istana Raja Obat, untuk segera pergi mengikuti bocah dari hutan harpi itu. Dan ia juga berujar mungkin saja pertarungan 6 naga akan dimulai sejak awal. Lebih awal, waduh salah sebut. Dan mereka berdua pun paham dan mulai bergerak meninggalkan pangeran pertama. Dan di sini pangeran pertama pun sangat-sangat bergairah. Sedangkan kini di tempat lain, saat ini nona muda keluarga Luo setelah ia menyelesaikan pertarungan itu, ia disambut oleh Lao Pang, kepala penjaga keluarga Luo. Mereka yang datang dan duduk bersama-sama, mereka pun berbincang-bincang tentang apa yang terjadi dalam pertarungan itu. Dan Lao Pang pun memuji nona mudanya yang berhasil menyelesaikan pertarungan itu dengan sangat luar biasa. Melihat para generasi muda yang terlihat sangat kokoh dan juga luar biasa, membuat Yun Hai pun bertanya kepada Lao Pang, bagaimana bisa ia melatih para prajurit itu? Kenapa mereka terlihat cukup kuat untuk menjadi seorang penjaga keluarga Luo? Bahkan Yun Hai juga memuji kalau pasukan dari penjaga keluarga Luo ini terlihat sama seperti para pasukan militer. Lao Pang pun mengatakan kalau para penjaga keluarga Luo itu telah dilatih dengan metode yang diberikan oleh kepala pelayan mereka. Ya, metode yang diberikan oleh Yifan. Yifan juga pernah mengatakan kepada Lao Pang kalau prajurit yang terbaik adalah prajurit yang bersedia mengorbankan nyawa mereka hanya untuk keluarga Luo. Mendengar ada kata-kata pengorbanan membuat suasana menjadi suram. Karena saat ini ternyata terlihatlah nona muda dari keluarga Luo ini sangat-sangat bersedih. Dan hal itu pun membuat Yun Hai menjadi panik. Ia hanya bertanya tentang pelatihan, kenapa malah membahas tentang pengorbanan. Mendengar itu, Lao Pang pun baru sadar kalau ternyata ia telah membuat nona mudanya menjadi tersedih-sedih karena ia teringat dengan Yifan yang telah mengorbankan segalanya hanya untuk keluarga Luo. Dan Yun Hai pun yang mendengar hal itu, ia juga meminta maaf. Ia tidak bermaksud untuk menyalahkan Lao Pang, tapi memang sejak 5 tahun belakang ini dan sejak Tuan Li mengatakan kalau Yifan masih hidup dengan ekspresi yang sangat menyedihkan di wajahnya, membuat mereka pun sulit untuk dapat mempercayai berita itu. Dan tiba-tiba saja nona muda pun langsung berdiri. Ia juga langsung mengusap air matanya dan di dalam hatinya ia yakin untuk dapat membuktikan kepada seluruh orang yang ada di pertarungan 100 aliran ini, keluarga Luo masih dapat berdiri dengan kekuatannya sendiri dan bertarung walaupun tanpa adanya Yifan bersama mereka. Setelahnya, mereka pun berjalan menuju gerbang aula pertarungan dan mereka pun langsung disambut oleh Pak Tua ini yang merupakan tetua pertama dari keluarga Luo. Dan ia mengucapkan selamat atas apa yang telah diraih oleh nona mudanya. Nona muda ini yang melihat Pak Tua itu, ia bertanya bagaimana bisa Pak Tua itu tahu tentang apa yang terjadi, sedangkan ia berada di luar area pertarungan.
Pak tua itu pun mengatakan kalau dirinya tahu dari sorakan-sorakan yang terdengar hingga keluar arena. Keluarga Luo yang berjalan menuju tempat peristirahatan, mereka pun menjadi suatu perbincangan oleh para warga sipil yang melihat mereka. Dan di dalam perjalanan tiba-tiba saja ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat yang menyentuh nona muda. Dan hal itu pun dapat dirasakan oleh nona muda itu kalau ada sesuatu yang menyentuh dirinya. Dan hal itu pun membuat tubuhnya ketakutan hingga gemetaran. Dan ia pun menyadari kalau ada sesuatu yang menyentuhnya dan itu bukanlah hanya perasaannya saja. Melihat ada yang janggal terhadap kakaknya membuat Yunhai pun bertanya, "Ada apa kak?" Waduh. Dan ketika Yunhai sadar kalau kakaknya kehilangan anting yang ia gunakan, membuat Yunhai pun meminta agar para penjaga untuk segera mencari anting miliknya. Ia mengira kalau kakaknya telah menjatuhkan anting yang telah ia pakai. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang tertawa dan mengejek mereka. Dan tentu saja hal itu sangat mengejutkan. Karena orang yang mengejek mereka ada di atas bangunan sembari membawa anting milik nona muda keluarga Luo. Dan orang itu adalah si kampret kuning ini. Dan ternyata Yunhai pun tahu siapa bocah kuning itu yang berasal dari hutan Harpy yang bernama Lin Xiangfeng. Mendengar itu membuat si kampret kuning ini pun cukup terkesima dengan Yunhai yang merupakan anak angkat dari Marshal Dugu yang dapat mengenalinya hanya dengan sekali lihat. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yunhai yang mengatakan kalau dirinya memang mungkin hanya tentara, tapi ia juga mendapatkan banyak informasi tentang orang-orang kuat yang ada di Kekaisaran. Yunhai juga mengatakan kalau mereka saat ini berada di kota Naga. Lagi pula mereka juga sedang berada di acara event 100 aliran. Dan itu merupakan suatu kejahatan untuk dapat membuat suatu keributan di kota ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Marshal Dugu. Mendengar itu, si kampret kuning ini hanya tertawa. Ia meminta agar Yunhai tidak menakut-nakuti orang lain hanya dengan mencatut nama bapaknya. Dan si kampret kuning ini juga bertanya, apakah Yunhai tahu kenapa Marshal Dugu memberitahu tentang nama-nama siapa-siapa orang terkuat di Tianyu? Iya, untuk memperingatkan para bocah-bocah kampret agar mereka tidak menyinggung orang-orang itu. Dan perlu diingat, peringatan itu hanya diberikan kepada rakyat jelata, bukan untuk mereka yang berasal dari keluarga bangsawan agung. Mendengar itu, Yunhai pun tidak terima. Ia akan melaporkan hal ini kepada Marshal Dugu agar Marshal dapat memberikan suatu hukuman kepada orang-orang yang telah melanggar hukum kerajaan. Mendengar itu, si kampret kuning ini pun kembali tertawa dan ia langsung melesat dengan sangat cepat. Ia melesat dengan sangat cepat ke arah nona muda keluarga Luo. Tiba-tiba saja ia sudah berada tepat di hadapan nona muda. Lebih tepatnya ia berada di depan bukit boba nona muda yang terlihat memang cukup bulat. Waduh, bulat juga nih. Pencet juga nih. Waduh, oke lanjut. Bahkan saat ini ia juga mengendus-endus wangi dari lembah yang ada di antara dua bukit boba itu. Waduh, kampret juga nih. Ternyata si kampret kuning ini juga sedikit mesum. Ia memuji kecantikan dan juga bukit boba nona muda itu yang terlihat memang sangat bulat. Dan ia juga mengajukan pertanyaan, apakah nona muda ini mau tidur dengan dirinya? Dan tentu saja hal itu tidak dapat diterima oleh nona muda keluarga Luo dan ia langsung saja mencoba untuk menghajar bocah mesum itu. Tapi si kampret kuning ini yang berasal dari keluarga hutan Harpy, ia dapat menghindari tabokan itu dengan sangat cepat. Si kampret kuning ini juga mengatakan kalau mereka saja tidak dapat menyentuh dirinya dan malah berani-beraninya pamer kekuatan di kota Naga. Melihat nona muda yang dilecehkan membuat Pak tua ini tidak terima. Ia menyuruh para orang-orang tua yang ada di belakangnya untuk segera berantem dan menghajar si kampret kuning itu. Hal itu pun membuat para penjaga milik keluarga Luo serta para tetua palsu milik mereka mencoba untuk menyerang bocah kampret itu bersama-sama. Serangan yang dilepaskan oleh Pak tua botak itu memang cukup kuat. Melihat ada serangan yang datang ke arah padanya membuat si kampret kuning ini hanya terdiam saja. Bahkan serangan yang dilepaskan oleh Pak tua itu dapat dihentikan hanya dengan jari-jari si kampret kuning. Si kampret kuning juga berujar kalau serangan Pak tua botak itu terlalu lambat untuk dirinya dengan nada bicara yang sangat-sangat menjengkelkan. Bahkan kini si kampret kuning itu pun melakukan counter yang tepat mendarat ke tubuh Pak tua botak itu dan BAM! Membuat Pak tua botak itu pun langsung tersungkur ke tanah. Bukan cuma Pak tua botak itu saja yang tumbang, tapi seluruh para tetua palsu milik keluarga Luo juga berhasil ditumbangkan oleh si kampret kuning itu dengan sangat-sangat mudah.
Karena memang si kampret kuning ini merupakan salah satu naga dari 6 naga milik Kekaisaran Tianyu. Dan lagi-lagi Yifan pun tidak muncul di minggu ini. Waduh. Tapi menurut novel yang pernah Bang Jack baca, mungkin minggu depan Yifan bakal muncul dan langsung menghajar si kampret kuning ini habis-habisan. Bukan cuma kakinya aja, bahkan tangannya juga bakal diputuskan oleh Yifan dari novelnya yang Bang Jack baca ya kan. Dan mungkin saja minggu depan kan baru fight. Dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor.